ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Riani. Saya salah satu mahasiswi dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Negeri Metro. Dan dalam video kali ini, saya akan membawakan tema yang berjudul bahagia itu bisa diciptakan dengan diri sendiri. Bahagia dengan caraku sendiri adalah habiskan masa gagal di masa muda. Dan masa lalu tidak bisa diubah, tetapi kita bisa mengubah masa depan. Dan berikut ada beberapa tips bahagia dengan caraku. Tips yang pertama, terima masa lalu dan maafkan dirimu. Memang berbicara saja sangat gampang. Mau dengerin ceramah dan motivasi 1000 kali pun, jika kamu tidak menerima masa lalumu dan tidak memaafkan dirimu, itu semua percuma saja. Sekarang caranya adalah coba kamu ambil selembar kertas, pejamkan mata kamu, lalu lakukan relaksasi nafas dalam, yaitu menarik nafas dan membuangnya secara perlahan. Dan kemudian ambil kertas tersebut dan tulislah sampah masa lalu yang telah membuat kamu merasa berat melangkah ke depannya. Setelah selesai menulis, lalu kamu robek-robek kertas itu tadi dan buang ke tong sampah. Dan sekarang coba lihat ke cermin. Di depan cermin, kamu adalah orang yang hebat dan orang yang kuat yang selama ini nemenin kamu, yaitu diri kamu sendiri. Lalu ucapkan, aku memaafkanmu. Semua orang lain melakukan kesalahan. Itu lega banget. Sumpah, itu bisa bikin kamu lega banget. Tips yang kedua, mencari makna hidup. Mencari makna hidup caranya ialah temukan sesuatu tujuan yang berarti dan yang kamu yakini, yaitu hal apa yang membuat kamu termotivasi. Lingkungan yang seperti apa yang membantu kamu untuk mencapai tujuan tersebut. Berhenti kebanyakan mikir untuk takut gagal. Sudahkah bilang masa muda itu masa menghabiskan jatah gagal? Coba deh kamu ngobrol sama orang yang punya passion yang sama dengan kamu. Kalau bingung, untuk lebih lengkapnya, kamu harus bisa pahami diri kamu sendiri. Kamu itu passionnya di mana? Dan coba cari teman-teman atau orang hebat yang sepassion denganmu dan coba mengobrol dengannya. Kemudian tips yang ketiga yaitu dengan cara meditasi. Meditasi juga bisa bikin kita bahagia karena mempunyai banyak manfaat selain memudahkan untuk fokus pada pelajaran dan bisa menghilangkan pemikiran negatif. Meditasi juga sangat baik untuk kesehatan. Meditasi bisa menghilangkan pikiran-pikiran kita atau unek-unek kita yang selama ini numpuk yang gak bisa kita ceritakan dengan orang. Dan dengan cara meditasi, itu semua bisa teratasi. Pikiran kita menjadi lebih lega. Dan tips yang keempat yaitu dengan berpikir positif. Dan dari dulu aku sendiri adalah orang yang overthinking. Bahkan aku bisa wasted my time sampai 3 minggu menyalahkan diri. Dan walaupun sekarang masih overthinking, tapi bisa dikontrol dan ada pemecahan jalan keluarnya. Yang paling penting, jika kamu mau berpikir positif, dan bila overthinking kamu kumat, kamu bisa tulis overthinking kamu di, entah itu di HP, di buku, atau kertas lainnya. Itu bisa kamu lakukan. Dan jika sewaktu-waktu overthinking kamu kumat, kamu bisa baca yang kamu tulis, hal yang sama atau tidak. Dan dengan kita berpikir positif, pikiran kita tuh bisa lega. Kita tidak memikirkan hal-hal yang lain dan pikiran kita tuh bisa lega, bisa plong. Kemudian tips yang kelima yaitu mengatasi rasa kesepian. Pernah tidak kamu merasa kosong, sepi, gak bisa tidur, sedih, tapi bingung kenapa? Rasanya tuh kayak gak ada masalah apa-apa, tapi kenapa kayak ngerasa ada yang kosong aja, ada yang ganjel aja di tubuh kita itu. Bahkan di tengah-tengah keramaian pun kamu bisa merasa sepi. Ternyata ada sesuatu masalah
yang kamu pendam sendiri, entah itu 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu, masalah di kantor atau di kuliah atau dimanapun itu. Padahal manusia itu adalah makhluk sosial. Kamu wajar kok ngeluh, wajar kok kamu itu untuk curhat, nangis bahkan itu tidak apa-apa. Kamu wajar untuk merasakan itu semua, jangan dipendam. Salah satu sumber kebahagiaan ialah ketika kalau kita berkeluh kesah kepada sahabatku, dan ketika lagi banyak masalah, rasanya itu bisa plong banget. Jadi, jika kita ada masalah atau kita galau ataupun apa, kita tuh harus wajib untuk curhat ke orang terdekat kita. Karena itu bisa membuat rasa kesepian kita terobati. Kemudian, tips yang keenam yaitu lakukanlah hobimu. Pernah nggak sih kita tuh ngerasa kalau hidup kita itu monoton? Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kegiatan kita hanya di kampus ataupun di kantor. Dan selebihnya, Sabtu dan Minggu, kita hanya tidur, rebahan, main, nongkrong, hangout bareng teman-teman, dan lain sebagainya. Coba deh pikirin, apa sih hobi kamu sebenarnya? Entah itu baca novel, bermain musik, menulis, menggambar, foto, ataupun apa. Coba kamu pahami hobi kamu itu apa, dan lakukan kegiatan hobi kamu itu di hari weekendmu, dan di hari-hari biasa pun kamu bisa melakukannya. Karena apa? Karena dengan kita melakukan hobi kita itu bisa merasa bahagia dengan diri kita sendiri. Dan itu ada beberapa tips membahagiakan diri sendiri menurut saya. Semoga yang sudah menonton video ini bisa merasakan bahagia dan tidak merasakan kesepian lagi. Dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you in the next video. Bye.